kita berbuat, Allah pasti melihat. Dan kita meyakini Allah itu melihat walaupun secara mata kita tidak melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya pernah sama Mas Budi, kemudian sama Mas Adita waktu itu ke Sukoharjo makan, kalau saya nggak salah makan ya Mas Adi, makan soto ya, makan soto karena Mas Sulinya kan biasa puasa. Kebetulan saya lihat Mas Adinya kok kelihatannya sudah lapar. Pas depan itu ada soto, jadi ada soto, terus saya cek sana. Saya mampir aja kemudian makan, memang tanpa melihat atau merenung jadi duit itu ora. Jadi di dompet itu saya khawatir ya, di dompet itu saya khawatir jangan nggak ada isinya. Setelah makan betul-betul saya teringat kalau dompet saya itu isinya itu sedikit habis makan soto. Nah, kemudian datang ada orang yang sudah cukup tua, laki-laki itu ya, jual sesuatu peralatan. Kayaknya beliau membawa tampar, kemudian sulak, mungkin ada juga makanan kecil. Ya, saya perhatikan itu, satu luar biasa itu, mbah-mbah berjualan, kondisi kan sudah tua tapi masih berjualan, tidak minta, datang kepada saya menawarkan. Kaget sekali saya, hati ingin membeli, tapi ternyata saya ragu-ragu, jangan-jangan nanti nggak cukup untuk bayar soto. Akhirnya saya pamitan sama tadi, saya tak kesana dulu. Pak Mas Suri sudah ada, itu saya batin saya lanjut dulu, jangan sampai nanti habis makan malah tidak bisa bayar. Saya datang ternyata mbahnya sudah pergi. Saya minta Mas Adi untuk nyari, tidak ketemu juga. Ya sudah berlalu. Menyesal sekali, itu luar biasa. Ya, yang lebih menyesal lagi adalah ketika saya buka dompet saya, ada uang, kemudian itu masih susuk. Wah, gelonnya luar biasa. Jadi anak-anak semua rahimakumullah, sebenarnya agama Islam itu mengajarkan banyak sekali bimbingan-bimbingan yang itu langsung bersifat praktis, bukan teoristis. Kita itu sangat praktis, real di lapangan itu bisa, ya. Dan itu butuh dilatih betul. Saya harus melatih sampai saat ini, harus melatih terus untuk mengasah itu sampai bisa menjadi respect. Ya, respect itu apa? Sesuatu yang ada sesuatu itu akan muncul. Sesuatu itu apa ya? Perasaan yang memang betul-betul muncul karena keadaan. Bingung apa enggak? Otomatis ya. Jadi ketika kita melihat orang yang membutuhkan, itu perasaan muncul, otomatis kita harus segera membantu. Ada orang yang betul-betul dalam keadaan terhimpit, sulit, itu otomatis muncul untuk kita bisa memberikan apa yang bisa kita
beri. Dan ini tidak instan, ini harus dilatih. Dan agama kita mengajarkan itu. Maka tadi yang disampaikan dalam hadis cukup panjang sekali dari Mas Diki. Kemudian Mas Diki menyampaikan satu poin tentang ihsan. Ihsan itu gak gampang. Bahkan yang namanya ihsan aja belum tentu ihsan. Coba perhatikan. Begitu beratnya orang yang punya nama dalam pengertian yang disampaikan Mas Diki tadi tentang ihsan. Apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Apa mesti ihsan itu? Luar biasa itu. Kalau diterang dalam bahasa Indonesia gimana? Beribadah seakan-akan Allah melihat dan intinya nggak pamer-riak. Intinya enggak Ria Mariati Marianto. Jadi kita memberi kepada orang selain itu respect yang memang muncul dan itu dilatih itu oleh siapapun kita sebagai umat Islam. Di situ ada ihsan yang harus kita pelihara. Tidak peduli kita diomongin siapa, tidak peduli kita dihujat bagaimanapun, tetap yang mau kita tuju adalah ridhonya Allah. Dan tidak peduli. Maka kekokohan itu akan ada apabila orang itu betul-betul bisa ihsan. Kenapa? Kita berbuat, Allah pasti melihat. Dan kita meyakini Allah itu melihat, walaupun secara mata kita tidak melihat. Kita ngaji, ada program ngaji tilawah, diprogram, nggak diprogram, ngaji ya ngaji. Ukuran ihsan kalau sama santri lebih gampang lagi. Kita biasakan di program tilawah. Ternyata kemudian program itu ternyata harus berhalangan karena yang mimpin tidak ada misalnya. Ya tetap aja tilawah. Kenapa? Ihsan. Ihsan ya ihsan. Tidak bisa diganti dengan adita, tidak bisa. Ihsan ya ihsan. Jadi kembali mengukur pada diri masing-masing. Itu tidak bisa diukur oleh orang lain. Tapi sekali lagi itu perlu dilatih. Dan melatih itu bukan waktu yang singkat. Itu cukup lama, sampai saat ini pun saya juga merasa sangat-sangat belum ihsan. Hanya baru sebatas belajar dan belajar. Jangan dimaknai hanya ketika ibadah saja. Sholat, wong sholat aja sulit toh itu. Ya sholat aja sulit. Maka makna-makna yang lain pada aspek sosial, ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Jangan lupa hablum minan nas. Ini aspek sosial. Mau kita sedekah, ihsannya harus ada. Mau kita puasa, ihsannya harus ada. Mau kita ngajar, ada. Mau kita berbakti pada kedua orang tua, ihsannya harus ada. Sampai kita sama guru-guru kita harus punya ihsan. Masya Allah, dahsyat sekali kalau antum betul-betul nanti bisa melalui hari-hari dengan penuh ihsan, maka tidak akan ada pemberat apapun di dunia ini. Seberat apapun tidak ada. Ya, sampai kita tarik pada satu persoalan misalnya. Wis umur selawe kok urung rabi-rabi misalnya. Enak atau santri umur selawe urung rabi-rabi? Enak, geng. Umur selawe urung rabi-rabi kancane riwa-riwi gandeng bojone. Ya? Gandeng bojone. Tapi mau papo tolah tole doha. Iya apa iki?
Tidak perlu ragu kalau antum itu menjadi orang yang ihsan. Kenapa? Pasti Allah itu melihat. Dan pasti orang itu punya jodoh masing-masing dengan waktu yang berbeda. Tapi tidak sampai mati gak rapi. Tetap ada jodoh. Jodohnya Ya, di surga. Selesai apa? Takdir. Nanti impian itu bisa di akhirat. Jadi apa? Istriku adalah bidadariku di surga. Wah, keren. Jadi tidak mungkin antum atau manusia itu dibiarkan hidup dalam kesendirian. Tenang sekali. Orang itu kalau punya ihsan tenang sekali. Mau dia belum nikah, bahkan dia itu mau nikah, tenang. Mau dia punya pekerjaan, bahkan dia belum punya pekerjaan, ya, tenang, santuy, ihsan. Tapi jangan lupa Iya. ya, itu tidak bisa ditinggal, itu ikhtiar itu. Ya, jadi ihsan itu hubungannya nanti betul-betul kita dalam melangkah menghadapi suatu apapun di dunia ini dengan penuh ketenangan. Kenapa? Karena Allah ada. Ya, Allah itu mengadakan kita di dunia dan Allah ada untuk kita. Saya berharap semua santri punya itu. Kalau toh belum, mencoba untuk menghadirkan itu, sehingga nanti enak sekali kita dalam hidup. Secara pribadi kita tenang, ya, tenang itu akan terlihat secara fisik. Orang tenang dan orang nggak tenang itu kan berbeda, ya. Tidak terlalu kita kepinginan juga nggak terlalu. Walaupun keinginan cita-cita itu harus ada, tapi nggak meri dalam hal duniawi, biasa-biasa aja. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, harapan besar kita bersama ya, membangun peradaban ini dengan ihsan. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.